Shalom, shalom. Selamat malam, selamat berjumpa kembali guys bersama Bang Joel di channel ini ya kawan-kawan ya. Ya, Bang Joel bersyukur bila bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di live YouTube ya. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua guys ya. Jadi dunia debat semakin hari semakin bertambah yang mantap jiwa ya kawan-kawan ya. Jadi Bang Joel semakin merinding dengarnya ya. Ketika Bang Edi sini berhadapan dengan orang-orang yang ya sok tahu, sotoy ya. Dan ya begitu-begitulah ya. Nah, kali ini kita mau lihat ya bagaimana Edis TV makin garang, makin berani, makin tidak tanggung-tanggung ya menghadapi para kroni-kroni daripada Ucup Peak ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung gas saja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan bantu Bang Joel untuk like, subscribe, dan share video yang ada di channel ini. Kiranya video ini menjadi berkat buat kita sekalian ya. Yuk kita menyaksikan. Selamat menonton guys. Ya. Lalu sekali lagi saya katakan, dalam perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Tuhan. Dan ini bukti bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam perjanjian baru, Paulus yang mengutuk. Bukan saja Yesus yang Anda Tuhankan dikutuk. Malaikat juga dia kutuk. Dalilnya mana Dalbo? Galatia 1 nomor 8. Boleh Anda baca satu perikop. Satu skop di sini. Di sini Paulus menolak juga dikatakan hamba Kristus. Dalilnya mana lagi Dalbo? Galatia 1 nomor 10. Apa yang Anda imani ini? Jangan selalu bantah saya dengan narasi pido-pido. Enggak laku dengan saya. Enggak laku. Begini kualitasmu. Silakan bantah narasi saya dan tanggung jawabkan narasimu. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad Arab, umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, tunjukkan dalilnya paman. Di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Nah saya tunjukkan kalau Bapak itu adalah Tuhan. Sepakat ya, Bapak itu adalah Tuhan. Paulus ini Bapak. Dia yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Apalagi yang kamu imani? Sebenarnya apa yang kamu imani? Ini berserak dalil. Bahkan Paulus juga mengaku disalib bersama Kristus. Galatia 2:19. Ini mandi dalil kau. Tidak ada narasi satupun yang Anda bantah dari narasi saya. Atau jangan-jangan kamu menerima sudah bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada dalil yang Anda bantah. Melainkan apa yang dibantahkan? Dibantah menggunakan video-video, rekaman-rekaman. Saya nggak ada urusan di situ, Pak. Ya, saya tidak ada urusan. Saya di sini berdalil, meminta data-data. Ya, meminta data-data. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Itu harus Anda tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menunjukkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Mana mungkin saya berani menulis seperti ini. Paulus Tuhanmu. Dibantah. Edis. Tidak mampu kamu bantah. Tidak mampu. Di mana bantahannya? Ketika saya menjabarkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Bisa saja juga Paulus adalah bapakmu. Bisa juga saya katakan Paulus adalah bundamu. Dalilnya berserak. Coba sekali-kali dibantah dong. Jangan hanya putar video. Iya, lagi-lagi si Dalbo tidak berani. Bahkan dia bertakiyah dengan mengatakan pura-pura gak kenal. Masa kamu takiyah sama orang yang kamu kenal, kamu bilang gak kenal? Berat saudara-saudara, saking nggak bisa dijawabnya, saya nggak kenal sama mereka kan. Bahaya saudara-saudara. Nggak mampu bantah dia. Oke, kasih waktu. Nggak mampu bantah. Waktu, baik. Nggak mampu bantah. Baik, waktu saya Dalbo. Ya, jadi teman-teman kalau ngomong sama Dalbo ini gampang saja ya. Dalbo, dengarkan teman-teman ya. Nih, ini pernyataan Juma lagi. Kita nggak usah capek-capek. Kita putar gurunya aja yang menanggapi dia nih. Ini pernyataan Juma nih. Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga. Karena memang
Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga. Lihat nih, curhat cuma curhat. Setinggi apapun kapasitas yang kita miliki akan jadi bulan-bulanannya ini. Sudah ku bilang, gurumu saja, makasih Kak Remince, gurumu saja si Juma yang kalian bangga-banggakan itu, ya, sudah gemetaran, dia bahkan menghadapi saya itu, dia lari sambil benerin kolornya. Lari dia tunggang langgang dia, nggak berani. Ya, Dalbo. Jadi janganlah gara-gara kau takut, ya, kau bilang kau nggak kenal, aku nggak mau menanggapi yang aku nggak kenal, sampai kamu pura-pura nggak kenal mereka. Luar biasa kamu, Dalbo. Ya, jadi yang mau saya sampaikan kepada kamu itu, Dalbo, ya, kalau kamu mengatakan bahwa Paulus begini, begini dan begitu, tak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan narasimu, nggak ada, satupun nggak ada. Lagi pula, Dalbo, ya, kalau kau bandingkan Paulus sama Muhammad, jauh sekali. Jauh sekali. Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad? Wajahmu kemari, Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur yang masih ingusan seperti Muhammad? Pernah nggak? Nggak pernah. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad. Paulus tidak pernah menyuruh manusia minum kencingnya hewan seperti Muhammad. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan. Sampai orang-orang bangsa kita ini pergi ke Arab sana beli sebotol kencing onta. Gara-gara ngikutin nabimu. Yang agak lain itu. Agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Anak kecil umur 6-7 tahun dinikahi. Coba. Terus kencing hewan, kencing onta. Manusia disuruh minum kencing onta. Ayo. Terus yang ketiga, di mana-mana ya, di mana-mana nabi-nabi itu mengusir orang yang kerasukan setan. Ya, ada setan diusir, ditengking. Yesus mengusir setan, sedangkan Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir sebulan lamanya. Mau kuputarkan lagi nanti video, karena kita nggak usah capek-capek teman-teman ngadapin mereka ini teman-teman, karena mereka ini punya yang namanya takiyah mode on, ya. Jadi mereka ini punya yang namanya mode takiyah. Jadi mereka ini akan berpura-pura, makanya klik aja di Google itu takiyah. Itu ada ajaran-ajaran takiyah itu ada. Jadi mereka ini ngadapinnya harus ustadznya langsung. Muhammad kena sihir. Ya kan? Padahal dalam Al-Quran jelas. Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nggak bisa. Menurut Al-Quran sendiri. Mustahil setan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Muhammad kena sihir. Bahkan, tahu nggak? Ketika Aisyah ngomong sama Muhammad, dibilang begini, apakah juga, kan ada setan-setan yang menemani orang jin korin itu kan, setan-setan. Terus Aisyah ngomong, termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam katanya. Katanya setannya sudah masuk Islam. Tapi Muhammad masih bisa kena sihir. Habis si Dalbo dikerjain sama Muhammad. Dalbo, kau jawab itu Dalbo. Ya, pernyataan teman-temanmu itu, kau jawab itu. Ayo, jangan kau lari lagi. Silakan Dalbo. Silakan. Curhatnya sudah. Habis ini kau disidang kau sama Zulkifli M. Abbas kau, sama si Nur Alim, sama Nur Alim alias Juma. Disidang
Sidang dia habis ini. Saya jamin si Dalbo habis ini disidang sama orang API itu. Habis kau nanti disidang Dalbo. Kapok kau dimarahin. Karena kau udah jadi bulan-bulan habis kau babak belur. Cuma guru aja nggak sanggup kan bisa. Baik. Anda mengatakan orang Kristen tidak ada yang percaya. Dan memang orang Kristen itu tidak percaya Bible. Karena tidak pernah membaca. Kalau perkara nabiku ini ada. Ada yang dikatakan sirah nabawiyah. Saya jelas di sini. Cuma di sini narasi saya harus ada pembuktian. Ya, pembuktian. Di sini Anda mengatakan menuduh nabi saya menikahi bocil. Kita harus buktikan. Sedangkan Paulus bagaimana Anda mau mengatakan Paulus menikah? Mau menikah. Nah dia sendiri yang dihamili. Itu yang harus Anda bantah. Mau saya tunjukkan lagi. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Apa kata Bunda di sini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah bertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Cemburunya kepada laki-laki, Paman. Bagaimana Paulus ini mau menikah, dia sendiri yang hamil. Itu tadi yang saya jabarkannya. Dalam Galatia 4:19. Paulus hamil. Ini Paulus bukan untuk merudal, dia sendiri yang dirudal. Lalu justru di sini Anda harus mencari siapa sih sosok yang menghamili Paulus. Gitu loh. Kalau perkara-perkara itu kemasukannya sihir, saya nggak menanggapi karena Yesus juga kemasukan kesurupan Basebul. Tapi saya nggak ke situ, saya fokus dengan Bunda Paulus. Di sini dikatakan Bunda Paulus ini bercemburu kepada laki-laki. Cemburunya bukan cemburu aneh biasa ini Pak. Cemburu ilahi, Paman. Ya mudah-mudahan Kristen di tempat Anda mendengar kayak narasi saya. Supaya dia paham. Dia mampu baca Bible juga. Di sini saya buka kembali ya. Karena di sini nggak mau menanggapi. Kenapa ya takut menanggapi bundanya ini? Di Galatia 4 ya. Di Galatia 4:19. Ini kata Bunda ini. Hai anak-anakku Edis, karena aku menderita sakit bersalin lagi. Yang bersalin itu Pak perempuan. Aku bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini dalil, Paman. Dalil. Di mana bantahannya? Itu aja bantahannya. Putar video dari Bang Suma. Anda jangan penggal-penggal video orang, nggak boleh. Begitupun juga Ustadz Yusuf. Anda penggal-penggal juga. Kalau saya memutarkan pengakuan video-video, banyak ya. Dari dialog Anda dengan Nandar. Anda mengatakan tidak mengaku Yesus Tuhan. Tetapi saya nggak ke situ, saya nggak pakai itu. Ini kamu berhadapan dengan Dalbo. Tentu kamu mampu membuktikan bahwa di mana Nabi Muhammad dinisbatkan dalam Al-Quran sebagai Rab. Itu harus Anda tanggung jawab. Nah saya bertanggung jawab berkali-kali menunjukkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus ini mengaku Bapa. Dalam Matius 11:25 begini cara berdialog. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini adalah Tuhan. Bahkan dia yang memberikan mujizat-mujizat kepada Theos. Theos memberikan mujizat-mujizat kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kenapa tidak ditanggapi? Apakah kamu sudah tidak percaya Paulus juga? Setelah Anda mengakui Yesus bukan Tuhan. Ini jangan-jangan ini Edis mau jadi Tuhan juga. Hah? Ini jelas dalilnya. Ya, dalam Yohanes 14 nomor 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang mana yang menyampaikan hal demikian? Ternyata Bapak Paulus yang ada di dalam Yesus. Di sini jelas dia katakannya,
akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Kenapa kamu malu ini? Ada apa gerangan? Hah? Tidak mungkin beribu-ribu Anda memutarkan video itu, tidak mungkin. Saya menanggapi karena saya tujuan di sini mau berdialog membuktikan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Silakan Anda buktikan bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam berdasarkan dalil. Bukan video, Tante. Habis ya, Tante. Habis kata-kata berhadapan Dalbo. Itu dulu. Baik. Silakan tanggapi. Baik, Paulus waktu saya adalah ya. Bapa Baik. Tuhan langit dan bumi. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi pertama-tama ya teman-teman ya, seperti saya katakan. Jadi mereka ini memang pengikut Nabi yang tersihir, saudara-saudara. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek karena kalau kita ngomong mereka nggak percaya ya. Sedangkan kalau mereka ngomong mereka ngasal. Nih, bahwa Muhammad adalah Nabi yang tersihir nih. Ini setan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Zafar. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Buset, Nabi kena sihir. Di mana-mana yang namanya Nabi mengusir setan. Kalau Muhammad Nabi yang kena sihir. Udahlah Dalbo, saya udah tahu. Saya sudah tahu di dalam hati kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya udah tahu. Kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya tahu. Kalian itu makanya kalian nggak berani ngomongin Muhammad, takut kebongkar. Gitu loh. Saya tahu di hatinya Dalbo, Zuma dan kawan-kawan itu, mereka itu udah nggak percaya Muhammad. Percaya sama saya, nggak percaya mereka sama Muhammad itu. Udah nggak percaya sama Muhammad. Gimana mau percaya? Ada Nabi kena sihir. Sudah saya bilang ya, saya bilang. Seluruh umat muslim, APII, MUI, dan organisasi-organisasi muslim lainnya. Saya tunggu kalian berani menghadapi saya, yuk. Kalau saya mengatakan fitnah, kalau saya mengatakan penghujatan, saya tunggu laporan kalian. Nggak berani sampai detik ini. Nggak berani, karena yang saya katakan adalah fakta. Makanya nggak berani. Nih, saya dulu pernah diskusi dengan tema background ini. Backgroundnya udah ada semua teman-teman. Nih ya, ini. Ini tema saya dalam diskusi ini. Nih, siapa tuannya orang Islam nih? Ini bingungin kalau orang Islam ditanya ini, siapa tuannya ini? Nih, sampai ada orang Muslim di videonya, dia ketika diskusi dengan saya, dia membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi saya langsung bawa contoh-contohnya yang Muslim-Muslim saja. Capek kita kalau bernarasi terus. Saya udah sering kan bernarasi. Kalian juga sudah pada tahu kan. Nih, bagaimana pernyataan orang Islam nih? Ini orang Islam nih. Nih lihat ya. Nih. Betul. Oke, berarti Robnya umat Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke, Robnya umat Muslim adalah Muhammad. Nanti abang nggak diprotes bang sama teman-teman Muslim yang lain gitu, mengatakan bahwa Muhammad itu Rob abang? Oh, nggak masalah, itu urusan saya. Oke, teman-teman, ya kita sudah melihat lagi ada satu pengakuan seorang Muslim bahwasanya Robnya dia adalah Muhammad. Ya, betul. Oke, berarti ketika Anda nanti ditanya di alam kubur, man Rabbuka, jawabannya Muhammad, betul bang? Ya, betul. Oh tuh, udah mengakui Muhammad Robnya. Dan Yusuf PI juga mengakui Muhammad adalah Robnya orang Islam. Coba, kasih tahu sama Yusuf PI supaya dia berdebat dengan saya tentang ini. Tentang pernyataan dia bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam. Nggak berani. Sama Yusuf PI diblokir. Saya diblokir sama Yusuf PI, diblokir sama Faruk, ketakutan. Ketakutan mereka sama saya, saudara-saudara. Jadi teman-teman, ada yang disembunyikan dari mereka ini. Ya,
Mereka menyembunyikan sesuatu rahasia besar di dalam agama Islam. Dan kalau makin diskusi dengan saya, makin kebongkar itu, makin habis. Habis umat. Habis umat, bangkrut. Gimana? Orang yang selama ini nggak tahu Muhammad kena sihir, saya kasih tahu Muhammad kena sihir, banyak yang kejam-kejam. Mana dalilnya Muhammad kena sihir? Ternyata memang Muhammad satu-satu nabi yang kena sihir. Bahkan saya suruh orang bersyahadat loh, saya suruh orang bersaksi. Ada muslim bersaksi, aku bersaksi, kata dia. Saya tuntun dia, aku bersaksi. Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Bersyahadat dia kayak gitu syahadatnya. Ada orang dari Malaysia. Aduh. Jadi sudahlah Dalbo ya. Ini ronde terakhir, kamu terakhir penutup, habis itu saya penutup. Nanti saya akan cari Yusuf PI supaya dia berani diskusi dengan saya. Teman-teman, tolong yang muslim juga, Yusuf PI, kau ditantang sama Edis TV membahas Muhammad adalah robnya orang Islam nih. Udah terbukti. Karena mereka berseru-seru kepada Muhammad. Saya pikir kamu mau menanggapi narasi saya. Apa namanya? Statement, apa closing statement? Menanggapi narasi saya. Closing statement, silakan. Habis kamu dulu, silakan. Di sini kita berbicara. Anda menuduh Nabi Muhammad adalah Rabb atau Tuhan. Kan saya menuntut dalil-dalil, bukan pernyataan orang lain. Lalu Anda berbicara sihir. Materi kita, tema kita bukan ke situ. Dan saya membuktikan Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada sanggahan dari apapun. Yang saya dalil-dalilkan berdasarkan Bible. Bukan berdasarkan dari narasi orang lain. Ini langsung dari Bible-mu. Bukan narasi orang lain. Saya katakan, saya tidak menanggapi narasi-narasi orang lain. Karena saya di sini Dalbo dengan jauh. Bukan Ustadz Yusuf, bukan Ar-Rasyid, bukan Uniripa. Kenapa tidak mau menanggapi? Ada apa gerangan? Ini buktinya Dalbo yang membongkar ajaran Kristen. Karena kenapa? Saya yang membongkar, mendalil-dalilkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Tidak satu pun bantahan dari kau. Lalu Anda menyuruh saya menanggapi narasi-narasi orang lain. Tentu nehi-nehi. Saya punya karakter sendiri. Nah, cara saya berdialog ketika ada bertanya, Dalbo, Nabi Muhammad adalah Rabb. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Kan begitu. Siapapun yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb tanpa dalil itu saya enggak terima itu. Itu Anda harus pahami ya. Karena kita di sini berdalil. Berarti sesat Yusuf PI. Berdalil. Kita di sini berdalil. Siapapun. Jangan. Ya berarti Yusuf PI sesat mengatakan Muhammad siapapun. Saya tidak mengatakan sesat. Siapapun saya tidak menanggapi. Karena saya butuh dalil. Menanggapi. Kirain mengatakan sesat. Di mana berarti Yusuf PI yang mengatakan Muhammad adalah Rabb saya. Kok kesurupan? Nanti Anda tanggapi. Tunjukkan data-datanya. Ya, apa bantahanmu ketika Dalbo membongkar ajaran Kristen? Apa tanggapanmu? Ini dalil loh, mandi dalil kau. Berapa dalil saya sampaikan ya? Sampai-sampai saya hampir setengah ini Bibelmu saya buka. Tidak satu pun dalil Anda sanggah bahwa Paulus yang melahirkan. Bagaimana Paulus mau menikah? Dia yang dinikahi, dia yang dikawini. Buktinya di Galatia 4:19 dia bersalin. Mau baca satu perikop. Kadang-kala Kristen begini ya. Oh, jangan penggal-penggal. Silakan baca satu perikop. Justru perikopnya itu menguatkan. Karena judul perikopnya, ingatlah hubungan kita. Ya, dicatat, ingatlah hubungan kita yang semula adanya hubungan itu sehingga ada persalinan. Tidak mungkin ada hubungan, tidak ada persalinan. Nah tentu berhubungan dulu.
baru bersalin. Galatia 4:19. Satu perikop perlu Anda baca ya. Nah, ini narasi tegas ini. Dalam perjanjian lama kitab Yahudi yang Anda colong-colong gitu, ya, kitabnya Yahudi yang mengutuk di situ adalah Elohim. Nah, sedangkan di perjanjian baru yang mengutuk ini Paulus. Siapa yang dikutuk Paulus? Yesus, malaikat. Dalilnya mana? Galatia 3:13. Mana lagi Dalbo? Galatia 1:8. Apalagi yang kamu? Paulus ini memang suka mengutuk karena dia adalah Tuhannya perjanjian baru. Yang dituhankan oleh orang Kristen, cuma orang Kristen tidak mau baca. Bahkan Pauluslah yang memberikan mujizat dan kekuatan kepada Yesus melalui perantaraan siapa? Perantaraan Theos. Kisah Para Rasul 19 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini dalil paman. Ya, bukan dibantah pakai video, rekaman. Apa kehabisan kau? Tak kulitin kau di sini. Silakan bantu dong, bantah satu narasi saya. Bantah dong, sekali-kali bantahlah. Jangan putar rekaman, dibantah dulu tante. Oke, you understand? Malu ya. Anak-anak Bunda Paulus ini mulai malu. Malu-malu. Baik, saya tanggapi ya. Silakan waktunya Dalbo. Baik, saya tanggapi ya. Terakhir ya Dalbo ya. Ronde terakhir. Sebelum saya memburu si Uncuk PI. Baik, saya tanggapi ya. Narasi-narasi yang panjang lebar bahwa Paulus adalah Tuhannya orang Kristen dan lain sebagainya, saya bantah dengan satu statement yang sederhana saja. Statementnya begini. Bagaimana mungkin kamu lebih tahu daripada Allah Tuhanmu? Ya. Kalau kalian baca Quran, tidak pernah Al-Quran itu muncul membantah. Mereka menjadikan Paulus sebagai Tuhannya. Tidak ada. Ya, yang ada narasi Quran itu mengatakan, wahai Isa, adakah engkau mengatakan kepada umat bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Gak ada di situ Paulus, gak ada. Jadi mereka teman-teman, saya bilang begini. Dalbo tolong bisukan dulu, jangan ganggu. Ini waktu saya, gini ya. Jadi mereka ini teman-teman sudah habis caranya mereka menuduh. Mereka sekarang larinya ke Paulus. Quran, Allah, Muhammad, Jibril, gak ada sama sekali yang ngomongin Paulus. Gak ada. Gak berani ngomongin Paulus, gak berani. Karena apa? Karena gak ada yang mau dikoreksi. Gitu loh. Tapi pengikut-pengikutnya Zuma di tahun 2024 malah mengatakan apa-apa kepada Paulus. Sedangkan Muhammad dan Allah lupa ngomongin kalau Paulus adalah yang mengarang-arang agama Kristen. Seandainya Paulus yang mengarang-arang agama Kristen, seandainya Paulus biang keladi yang merusak ajaran Kristen, pasti Allah sama Muhammad sudah ngomong di Qurannya. Ini nggak ngomong sama sekali. Apa kau mau bilang mereka berdua pikun? Sehingga kamu yang bodoh. Kalau kamu orang pintar kita putar lagu penyembahan orang Islam terhadap Muhammad ya nih, dan nih.
Tuh, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dalbo, sekarang dari lagu itu, Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang berseru-seru kepada mayat? Kalau kalian debat sama orang Islam, putar lagu ini. Muhammadku, dengarlah seruanku. Siapa yang berseru-seru kepada mayat? Dalbo, muka mana Dalbo? Muka mana? Dalbo, waktu kau bilang Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapa kau berseru-seru, Dalbo? Kepada siapa kau berseru-seru ketika kau katakan Muhammadku, dengarlah seruanku? Kepada Muhammad. Apakah Muhammad hidup atau sudah menjadi mayat? Sudah jadi mayat. Makanya saya katakan, agama apa yang berseru-seru kepada mayat? Agamanya Dalbo. Habis ini kau dimarahin si Juma kau. Tunggu. Buktikan omongan saya ini. Lihat, dia mukanya udah gak berani lagi ditunjukkan di sini. Habis dia dimarahin si Juma. Saya tunjukkan ini. Habis ini kau dimarahin si Juma nih. Kenapa kamu berani-beraninya menghadapi dia? Dia itu seorang ahli Islam. Kau tidak akan sanggup menghadapi dia. Saya tanya dulu. Mengerikan, Kapan jawabannya ini? Oke, selesai jawab dulu ini lah. Seperti yang saya katakan dalam ini ronde terakhir. Ini ronde terakhir, jadi kita sudahi acara kita. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Kenapa? Apa jawabannya ini? Apa jawabannya? Saya sudah katakan sama kamu, ini ronde terakhir, apalagi? Apa jawabannya? Ini sudah saya katakan ronde terakhir kok. Siapa yang menghamili? Siapa yang menghamili? Aduh, masa dibilang Paulus hamil? Mereka ini udah aneh-aneh mereka ini. Mereka sudah kehabisan kencing onta. Sekarang yang diminum kencing. Malu saya menyatakannya. Masa Paulus dibilang hamil? Kan mereka ini udah ada-ada. Aduh. Kalau dibilang sakit bersalin, itu artinya bukan berarti Paulus itu bersalin. Kalian ini memang berat kalian. Ya. Oke, sambil menunggu Uncup PI, saya iklan dulu teman-teman ya. Udah hampir 2 jam kita siaran, saya belum iklan sama sekali. Dan teman-teman Islam tadi minta naik ke atas, gue naikin kagak di approve. Salam gelap brutal. Selamat malam. Lagi. Selamat malam. Diskusi yang baik. Ya. Kau tuh sesat. Jangan percaya sama omongan dia, guys. Dia tuh tolol. Ya, kita nggak percaya dengan omongan saya, terus kita harus dengerin orang yang tiba-tiba ketawa sendiri gitu, di saat orang lain gak ada yang ketawa. Jadi kamu lebih parah daripada saya yang sesat ya, kamu gila. Kalau orang sesat bisa waras, karena ketika ditegur, dia sadar. Itu konsekuensi logis. Kalau orang gila butuh waktu bertahun-tahun, saya hubungin Kak Novi kamu biar dijemput. Mau? Ini jemput aja nih. Nah, jemput Kak Novi. Tuh ada orang nggak waras. Ya kan? Kalau nggak apa-apa saya sesat.
Kalau menuduh ke saya sesat, saya bisa diluruskan. Saya masih tetap waras. Loh, kalau kamu gila, kamu bisa waras? Aduh, gimana lah kamu ini. Ya, Teh Novi, jemput Teh Novi. Bukan Teh Novi, Jibril. Aduh, udahlah yang bener. Udah kesempatan naik itu maksudnya manfaatkan dengan baik. Itu ada 20 orang lebih ngantri di bawah. Masa dikalahkan sama orang gak waras seperti kamu sih? PPI hitam putih, selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, bro. Aku kan Islam nih ya. Ada temen aku dari Kristen. Kan aku nanya, maaf ya, Tuhan kamu dari umur 13 tahun sampai 29 ke salah kemana? Kan itu kan selalu di FPP aku. Jadi aku nggak ngerti, maaf aku masih kecil. Gak apa-apa, kamu Islam kan tapi? Iya. Jadi gini, di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 25. Saya bacakan buat kamu ya. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Paham nggak teman-teman? Alkitab itu bukan autobiografi. Atau autobiografi nggak? Perjalanan hidup Yesus dari benar-benar kecil sampai dengan gede sampai ini. Nggak? Ngerti nggak? Jadi paham begini. Ketika Tuhan Yesus pun dicatat misalkan, pada umur ke-8 hari, orang tuanya membawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan disunat pada umurnya yang ke-8 hari itu. Tapi kan setelah itu nggak disebutkan lagi. Secara rinci umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kan langsung tiba-tiba umur 12 tahun. Jadi sebenarnya sekali lagi Alkitab tidak berbicara mengenai autobiografi Yesus, tetapi berbicara mengenai karya keselamatan yang sejati. Gitu. Nah, apakah kemudian benar-benar ketika tidak tercatat dalam Alkitab, apakah benar-benar hilang? No. Yesus tetap berada di dalam asuhan orang tuanya. Kita lihat bagaimana terakhir Injil mencatat di umur yang ke-12 tahun ketika Yesus menghilang dari antara rombongan orang tua dan sanak saudaranya, diketemukan di bait Allah, dituliskan Yesus semakin besar dan tumbuh. Ya kan? Dan makin dikasihi oleh orang banyak. Artinya tidak kemana-mana. Gitu. Karena 13-30 tahun seperti Pak Bambang Nursena menjelaskan, dalam perspektif orang Yahudi ada namanya the ethic of the fathers. Bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi mendidik anak laki-laki mereka, apalagi Yesus itu kan diberi gelar rabi, ada pendidikan rabi, ada sertifikasi dalam tanda kutip, kalau kita sebut sertifikasi selayaknya seorang yang punya gelar guru. Ya, yang punya gelar sarjana pendidikan guru itu kan harus ada sertifikasi, atau dokter, ada istilahnya koas untuk ada sertifikasi mereka. Ya, ada kemudian pendidikan spesialis lagi kalau memang ada yang menuju pendidikan spesialis dokter. Nah, itu sertifikasi itulah yang dilakukan menurut tradisi. Ya, dan itu tidak tercatat, sekali lagi memang tidak tercatat secara benar-benar seutuhnya sampai dengan detail, karena tadi Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi tidak tercatat. Nah, terus gimana Joseph? Yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, yaitu para rasul. Secara lisan maupun tulisan. Secara tertulis ya Alkitab. Berarti yang tidak tertulis itu secara lisan, yaitu tradisi suci. Tradisi yang mengatakan bahwa Yesus ketika tidak tercatat umur 13-29 tahun, bukan berarti dia pergi ke India. Menurut asumsi orang-orang, menurut orang-orang yang mempunyai buku-buku karangan fiksi, katanya Yesus belajar sama siapa? Siddhartha Gautama. Mohon maaf ya, saya harus sebutkan tokohnya tidak tanpa menyinggung ajaran iman orang lain. Belajar sama siapa gitu ke India, nggak kemana-mana. Yesus berada di dalam asuhan orang tuanya kok. Kan dicatat dalam Injil, tercatat terakhir pada saat peristiwa yang tadi saya sebutkan, ketika Yesus diketemukan di bait Allah, dikatakan Yesus semakin besar dan bertumbuh, semakin dikasihi. Dan itu bertumbuh di dalam lingkungan keluarganya. Gitu. Nah, sekali lagi tidak tercatat dalam Alkitab karena kami bukan adalah penganut hanya kitab suci. Kenapa? Karena ada tradisi suci. Ada magisterium gereja, 3 pilar iman saya dan kami sebagai orang Katolik. Itu sebab makanya di dalam Yohanes 21 ayat 25 sudah menjadi landasan dan rujukan. Tidak semua hal tercatat dalam Alkitab, termasuk Yesus lahir 25 Desember. Itu kan memang tidak ada dalam Alkitab secara eksplisit 25 Desember.
Hanya pada saat 2 Timotius 1 ayat 8, mari kita buktikan ya, ketika berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus dan kebangkitannya kita harus rayakan dan ingati. Kalau ada teman-teman yang diperhadapkan mana dalil disuruh ngerayain Natal, teman-teman buka 2 Timotius 1 ayat 8. Ya. Kita baca ya sekali lagi. Bentar. Loading ini. Aduh. Sebentar ya bro ya, sorry ya. Oke bang, santai aja. Kenapa? Aku nanti boleh nanya lagi nggak bang? Boleh. Mungkin sembari nunggu, sembari kamu nanya. Nah ini nih. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Tuh, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kata ingatlah, kalau merujuk ke dalam bahasa asli, teks aslinya, itu sama seperti pada saat Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus. Perjamuan sebelum malam dia diserahkan dan disalibkan. Apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Kata peringatan itu, kata mengingat itu. Maka ketika kita disuruh mengingat tentang kelahiran Yesus sebagai keturunan Daud dan tentang kebangkitannya dari antara orang mati, itu adalah merayakan Natal dan Paskah. Merayakan Natal, kelahiran Kristus, dan merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Tuh, 2 Timotius 2 ayat 8 dalilnya. Nah, tapi memang sekali lagi tanggalnya memang tidak akan ditemukan. Kalau nanti pertanyaan terus mana 25 Desember? Nah, 25 Desember inilah pengajaran lisan. Tradisi yang di luar dari Alkitab. Loh memang karena memang Alkitab bukanlah sesuatu hal yang ditinggalkan Yesus. Yang ditinggalkan Yesus adalah otoritas gereja dan pengajaran para rasul. Begitu. Jadi bro, hitam putih ketika ditanya atau ketika kamu penasaran dengan video yang lewat FYP kamu yang mempermasalahkan tidak tercatatnya Yesus pada saat umur 13 sampai 29 tahun, itu karena tadi Yohanes 20 sampai 25 yang mengatakan tidak semua hal dicatat di dalam kitab karena nggak bakalan muat, ya. Kemudian ada namanya tradisi suci secara lisan. Ngerti? Alkitab itu tradisi tertulis, teman-teman. Yes, Alkitab adalah tradisi secara tertulis. Tapi tadi 2 Tesalonika 2 ayat 15 ada juga tradisi secara lisan. Itu adalah pengajaran dari bapak-bapak gereja. Mengerti kan? Paham ya? Begitu. Ada lagi pertanyaannya, silakan. Sebelumnya, maaf ya, salam toleransi. Katanya Yesus itu nggak pernah makan anggur. Kenapa umat nggak berani? Nggak pernah makan anggur. Loh, ketika dalam perjamuan Tuhan dia mengangkat piala yang berisi anggur kok. Ketika dalam pesta perkawinan dekana dia merubah air menjadi anggur kok. Untuk pertama kalinya dia melakukan mukjizat yang diminta oleh bundanya yang terkasih, Bunda Allah, Bunda Maria. Dia merubah air menjadi anggur. Kemudian dalam perjamuan Tuhan, dalam perjamuan malam, di dalam Injil Lukas, dalam Injil Markus tercatat ketika Tuhan Yesus menetapkan perjamuan, dia mengangkat piala, cawan yang berisi anggur. Yang mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu darah. Itu anggur. Oh, nggak tahu ya. Itu doang sih, makasih ya Bang. Salam toleransi. Salam toleransi juga. Tuhan Yesus memberkati kamu, ya. Kok nggak pernah minum? Jadi ngerti dulu maksudnya apa, ya. Orang mukjizat pertama kali Tuhan Yesus saja merubah air jadi anggur kok, ya kan? Pesta perkawinan di Kana. Orang pada saat penetapan perjamuan malam Yesus itu mengatakan roti sebagai tubuhnya dan anggur sebagai darahnya, inilah tubuhku dan inilah darahku. Kan gitu. Makanya roti dan anggur adalah transubstansiasi. Ya, sungguh Kristus yang hadir, begitu. Jadi jangan kemudian mengasumsikan persoalan yang sebenarnya itu berangkat dari halusinasi buatan kalian, buatan polemik-polemik yang seolah-olah pede gitu. Contoh ya, saya mau singgung nih supaya saya nggak lupa. Kemarin kan beberapa waktu lalu saya sempat upload di story saya nantangin kepada barang siapa yang mempunyai konspirasi bahwa lukisan-lukisan Yesus seperti yang berada di belakang saya ini diinspirasi dari tokoh yang bernama Cesare Borgia. Nggak ada yang berani. Padahal katanya yang menyampaikan, oh ini ada orang luar negeri ini, invite saya untuk PKPK, yang nonton ada 5.000 orang. Gue nggak pansos kayak Anda. Lanjut, sorry. Nah, padahal kemarin itu ada katanya dari polemik mereka itu yang menampilkan data kayaknya keren dari luar negeri, dari ini itu. Nggak berani tuh.
nggak ada yang menyampaikan, dan yang bersangkutan juga nggak mengindahkan tantangan saya. Nandar gitu kan, PI, Yusuf PI nggak ada. Oke? Ya, jadi ya itulah bukti ya kalau mereka itu hanya berasumsi gitu. Naikan bagus, mana naikan bagus? Itu Cesare Borgia itu asumsi tahun berapa itu? Apa naikan bagus? Mana bagusnya? Oh bagus, tadi kan udah disuruh naik, nggak mau. Orang mau naik suruh on cam. Kalau disuruh on cam juga susah mereka tuh kalau disuruh on cam. Oh, udah kita lanjut aja guys. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian selalu. Terima kasih teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah share, yang sudah bantu repost. Terima kasih, Tuhan Yesus juga memberkati teman-teman semuanya. PK-nya bahasa Inggris kakak nggak tahu. Oke teman-teman ya, terima kasih semuanya sudah menyaksikan siaran ini ya guys. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua ya. Kita ketemu lagi dalam siaran selanjutnya. Selamat pagi Bang Yoel. Tuhan memberkati kita. God bless you guys.